Baik, sekarang kita masuk ke contoh kedua ya. Jadi tugasnya di sini adalah atau perintahnya membuat program yang menerima masukan 10 buah bilangan integer gitu ya dari keyboard, dalam arti ya 1 sampai berapa gitu kan ya, dan menuliskan ke layar jumlah total ke 10 integer tersebut. Dari keyboard tuh maksudnya pokoknya bilangannya itu kalian yang masukin gitu ya, bukan bilangan yang otomatis tadi kayak 1 terus 2 terus 3 gitu, tapi semua bilangan itu adalah masukan dari user. Jadi contohnya nanti inputnya gitu adalah input pertama 2 misalnya ya, input keduanya 1, terus 0, minus 9, dan lain-lain sampai 10 kali ya, sampai 10 bilangan, nanti tampilan di layarnya tapi cuma 18. Jadi inputnya itu ini, outputnya itu cuma ini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini I, ini O. Oke, in itu out. Bagaimana cara bikin programnya dan kira-kira kita pakai for atau pakai while? Pertanyaannya itu dulu kan. Kita mau pakai for atau pakai while ya? Oke, sekarang kita misalnya pakai for nih ya. Kita pakai pseudocode sama flowchart-nya. Kalau buat for tuh kayak gimana sih? Yang pertama, tentunya kita mulai dulu ya. Kita mulai dan untuk inisialisasinya, sum-nya itu pertama 0. Sama kayak tadi ya, sum-nya 0 dulu. Karena kita kan programnya itu untuk menjumlahkan semua angka yang dimasukkan. Lalu inisialisasi juga di sini, bukan inisialisasi sih, apa ya namanya ya, untuk memulai loop-nya, itu I adalah 1 gitu ya. Kondisinya di sini adalah selama I itu lebih kecil sama dengan 10 gitu kan, itu akan diulang-ulang terus gitu kan ya. Jadi artinya I itu for I sama dengan for I-nya itu 1 sampai dengan 10 gitu ya misalnya. Karena kita jadi 10 itu tuh bukan 10 angka 10 ya, tapi maksudnya 10 kali gitu ya. Sampai I itu terulang 10 kali, itu kita akan melakukan aksi ini, di mana kita minta orang tersebut input angka ya. Angka pertama misalnya berapa? Sum-nya adalah sum yang tadinya kan 0 ya, ditambah si X ya. Nanti I-nya ini akan menjadi I plus 1 ya. Jadi I ini pertama kan 1 gitu ya. Jadi udah diinisialisasi di sini. I pertama tuh 1. Dia akan ngulang terus sampai 10 kali. Jadi plus 1 gitu ya. Ini angka yang kedua gitu kan. I-nya masih kecil sama dengan 10. Inputnya berapa lagi nih input kedua? Tadi misalnya input pertama itu 10 ya. Input kedua misalnya 2, artinya di sini masukin 2, di sini 10 tambah 2, jadi 12 gitu kan. Ulang lagi, gitu kan, ini berapa, jadi sum-nya itu 12 gitu kan, ditambah berapa input yang baru lagi. Dan terus-menerus sampai I itu 11, karena 11 itu tidak sama dengan atau lebih kecil dari 10. Dia akan false dan akhirnya dia akan mengeluarkan outputnya adalah si jumlah dari semua angka-angka yang kalian masukkan tadi. Mohon maaf kalau kalian dengar suara tenor-nenot, lagi-lagi saya rekamannya lagi pas hari yang cukup sibuk sepertinya seperti itu. Nah, jadi lagi-lagi ini adalah loop-nya ya. Jadi kalau dalam for, I pertama itu sudah masuk dalam loop gitu ya. Dan di sini adalah akhir loop-nya yang diulang-ulang. Saat dia keluar, dia akan terminate, output-nya itu sudah di luar dari loop kalian. Jadi mirip banget sebenarnya dengan apa yang tadi kita kerjakan. Bedanya, angkanya itu adalah input gitu ya. Jadi bukan tadi plus 1 plus 1 plus 1. Pseudocode-nya mirip ya. Jadi inisialisasinya adalah sum-nya itu 0 ya. Komentarin inisialisasi. I itu adalah traversal dari 1 sampai dengan 10. Input X-nya itu aksi pertama, sum sama dengan sum plus X itu aksi kedua, dan akhirnya diterminate dengan output-nya adalah si sum yang tadi. Programnya akan seperti ini. Jadi untuk program kita akan bikin bareng-bareng lagi ya. Sorry ya, discard. Oke, balik ke sini. Oke, kita bikin program baru ya. Jadi, oke, kita bikin program baru. Program jumlah 10 angka yang dia tugasnya menerima masukan 10 buah integer dan menjumlahkan totalnya. Jadi kalian mau ini misalnya di spasi atau apa, ini kan sebenarnya cuma biar muat-muat aja gitu ya. Ini sekarang saya males dan masih kebaca.
saya nggak spasiin gitu. Jadi pokoknya tagar tuh nggak akan keren lah, jadi terserah bebas kalian gimana gitu ya. Jadi in, and, i sama sum semuanya integer gitu ya. Bisa di satu barisin gitu kan sama. Algoritmanya adalah, jadi pertama inisialisasinya adalah sum sama dengan 0 ya. Dan ini kita sebut sebagai inisialisasi. Loopnya for i berada dalam range 1 sampai dengan 11 ya. Tadi kan n plus 1 soalnya kan. Sekarang kita mintanya pokoknya n-nya itu harus 11 gitu. Nah, kita pengen n-nya itu adalah integer yang input orang gitu ya. Ini adalah aksi pertama. Ini kalian kalau misalnya mau bikin sebaris boleh gitu ya. Jadi bacanya gampang gitu. Lalu sum-nya itu adalah sum plus n gitu ya. Karena n itu adalah yang tadi di input gitu kan, bukan n. Tadi kan sum plus i, karena i-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini n. Setiap i, n-nya beda. Oke. Jadi ini adalah aksi yang kedua. Lalu terminasinya di sini adalah print sum. Oke, jadi ini terminasi. Jadi bisa dilihat ya di sini ya, sebelum kita run programnya, saya save dulu ya. Jumlah 10 angka. Nah, kita lihat dulu di sini ya, bahwa lagi-lagi inisialisasinya cuma 1 di sini ya, bahwa sum itu sama dengan 0. Inisialisasi yang tadi itu tuh ada, seingat saya tuh ada 2, kalau nggak salah i-nya itu masuk inisialisasi juga ya. Oh ini, jadi n pertama justru itu inisialisasi, karena n-nya itu dimasukin cuma 1 kali gitu ya, bahwa kalau 10 artinya dia akan ngurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 gitu. Sementara di sini tidak ada inisialisasi tersebut, inisialisasinya hanya sum sama dengan 0. Lalu kita langsung masuk ke loop-nya. Loop-nya adalah kita udah kasih tahu range-nya. Range-nya itu 1 sampai dengan 11 gitu. Karena dimulai dengan angka 1, selesai di angka 10. 11 itu adalah kondisi di mana dia akan keluar dari loop gitu ya. Jadi jangan lupa ini adalah kondisi yang di plus 1-in. Kira-kira seperti itu. Nah, n itu adalah nanti integer, nilai integer yang adalah input dari orang nanti, dari user. Sum-nya adalah sum yang tadinya 0 ditambah dengan n. Lalu dia akan ngulang-ngulang di sini ya, ngulang-ngulang sampai kondisinya terpenuhi gitu kan, sampai dia itu 11. Begitu 11, dia akan melakukan print sum. Konsepnya begitu ya. Jadi ini saya clear drawing-nya, kita akan mainkan programnya. Oke, jadi kita masukin 10 angka ya. Saya pengen masukin asal 5, min 10, 9, 4, minus 80, minus 39, 50, 20, 1, 5, ya. Dan jumlahnya adalah 35. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 angka. Dan minus 35 adalah jumlah dari semua angka tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh untuk program jika dia menggunakan apa tadi? Kita yang tadi ini ya. Jika dia menggunakan for atau dia itu adalah bilangan pencacah gitu ya. Nah, diskusinya di sini adalah tentu paling tepat itu kita pakai for karena kita udah jelas bahwa kita itu ngulangnya itu sampai berapa kali sih, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi kita tuh ngulangnya udah dibilang bahwa pokoknya 10 angka. Artinya i-nya itu akan i1 sampai dengan 10 gitu. Nah, itu lebih baik pakai for karena kalian udah tahu range angka yang harus diulang-ulang, kira-kira seperti itu. Jadi begitu dia itu bilangan pencacahnya nomornya itu 11, artinya dia akan keluar dari loop, dia akan selesai, programnya terminate. Tapi kalau Anda pakai while, itu kurang cocok. Kenapa? Karena tidak ada kekosongan yang perlu dilewati sebenarnya. Karena kita udah tahu bahwa setiap angka tuh harus dihitung, kira-kira kayak gitu ya. Jadi nggak ada kemungkinan kasus kosong. Nah, while itu kapan sih dilakukannya gitu ya? Saya sendiri jarang banget sebenarnya pakai while, karena
Saya biasanya ngolah data XYZ misalnya ya. Jadi misalnya saya punya penampang gitu, penampang apa ya, penampang bumi lah misalnya gitu ya. Saya pengen dihitung tuh setiap grid gitu ya. Nah, saya udah tahu gridnya itu panjang kali tinggi kali lebarnya itu berapa. Jadi for I sama dengan 1 sampai berapa, for J gitu ya. Biasanya kita pakai IJK gitu. Kalau misalnya saya punya XYZ gitu ya, itu bukan for X, for Y, for Z, tapi tetap karena kita programmer gitu ya, kita pakai for I, for J, for K gitu, IJK gitu. For I 1 sampai berapa, for J 1 sampai berapa, for K 1 sampai berapa gitu. Nah, saya udah tahu terus, makanya saya jarang banget pakai while. While itu biasanya lagi-lagi itu selama apa ya dipakai selama misalnya kondisinya itu masih terpenuhi. Jadi kalau misalnya kondisinya udah di awal nggak terpenuhi, dia bisa langsung loncat selesai gitu ya. Nah, kalau di sini aksinya itu pasti minimum dilakukan 1 kali ya. Di sini aksi pasti dilakukan minimum 1 kali. Jadi kurang cocok kalau kita pakainya while. Contohnya kalau while itu gimana sih, Bu? Nah, itu kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya.